Di mana letak Ichigo Strawberry Farm? Letak Ichigo Strawberry Farm. Di sini kami bersama narasumber yang bernama Panggung, nama saya Panggung. Nah, Mas Panggung, guys. Masnya pernah naik panggung belum? Sering. Asik. Artis ya? Oh, bukan. Mas, kalau boleh tahu Masnya usia berapa, Mas? 25 tahun. 25 tahun. Masih muda udah punya kayak gini. Enggak sih. Ini punya siapa? Merintis Nah, Mas, kalau boleh tahu ini alamatnya di mana, Mas? di Kledong Temanggung. Oke. Nah, Mas, kalau boleh tahu jenis tanaman apa yang dibudidayakan oleh Mas Panggung saat ini? Strawberry Strawberry, Anggur gak ada. tidak ada. pisang, Apa apel, ada? Oh iya. pir, Strawberry saja. strawberry. Nah, Mas, kalau boleh tahu berapa lama Mas Panggung sudah menjadi petani stroberi di Ichigo? Mau jalan 2 tahun? Ihir. Maer tuh Mas. Pro player berarti, Mas. Masalah stroberi Enggak, semua masih teratasi. pemula, masih pemula, Oh, masih masih pemula. belajar. Teman-teman. Apa yang membuat Mas memilih untuk menjadi petani stroberi di sini? Ya mau men-challenge diri aja. Wes. Kan sih apa? Belajar Sinau. itu. Sinau. Mantap tuh. Belajar. Ledong pol. Masnya punya pengalaman atau pelatihan khusus belum dalam berkebun? Enggak sih, cuma basicnya dari dulu apa sering ke kebun gitu. Berarti nggak ada ikut kelas tanaman Nggak, stroberi atau nggak. apa gitu? Spontan. Asik. Bagaimana Mas Panggung itu mempersiapkan lahan untuk stroberi di Ichigo, Mas? Awalnya ini kan tadinya kebun jagung. Ya. Nah, itu dibersihkan dulu. Lalu ini membuat greenhouse yang sederhana ini. Setelah itu tanahnya dicangkul itu, dibalik, digemburkan itu Ya. pakai jasa orang itu sih. Nah, apa saja jenis pupuk dan pestisida yang Mas Panggung gunakan selama mengurus lahan stroberi, Mas? Untuk jenis pupuk ada 2, yaitu organik dan anorganik. Untuk organik pakai pupuk kandang sapi dan pupuk ayam. Untuk anorganik pakai itu jenis yang subsidi, pakai namanya merek dagang Poska, sama yang non subsidi Mutiara itu yang anorganik. Itu buat subur ya, Mas? Ya, untuk Bagaimana Subur, Mas Panggung mengatur jadwal penyiraman dan pemeliharaan lahan stroberi, Mas? nanti lihat kondisi tanaman saja. Misal cuaca sering hujan berarti nggak usah disiram. Kalau Lagi panas kayak gini? panas mau kering itu baru disiram gitu. Nyiramnya sendiri atau ada bantuan orang, Mas? Kadang sendiri, kadang dibantu. Berarti kuat toh, Mas. Ini nyiram segini luas, Mas. Bisa. Bisa. Keren. Ngomong-ngomong nih Mas, berapa harga jual stroberinya per kilogram? Untuk per kilogram kalau saya dijual ya, satu on itu kan 8.000. Ya. Berarti otomatis 1 kilo 80.000. Itu dikarenakan pembeli memetik sendiri di kebun gitu. Berarti bisa milih-milih sendiri ya, Mas, sambil Ya, explore sini ya, Mas. ya sambil pengalaman baru gitu kan. Iya sih. Nah, Masnya tuh kira-kira jual stroberinya tuh kayak di pasar tradisional, supermarket atau online gitu nggak? Kalau untuk sekarang untuk pasar belum menuju ke sana, tapi untuk sementara masih mengandalkan media sosial. Jadi untuk pengenalan baik itu lokasi sama mengenalkan stroberi, lalu buat menarik pengunjung itu dari akun media sosial gitu. Nah, kalau boleh tahu, Mas, akun media sosialnya itu apa aja, Mas? Itu ada lewat WhatsApp, Ya. Instagram, sama TikTok.
Nah guys, jangan lupa follow di Instagram by Ichigo ya guys. Boleh. Nah, apakah Mas Panggung memiliki kerjasama dengan pedagang atau distributor di daerah sini, Mas? Untuk sekarang belum ada karena saya masih mengandalkan itu kunjungan pengunjung yang petik sendiri gitu. Rata-rata dari media sosial atau gimana, Mas? Ya, kebanyakan dari media sosial dan kebetulan ini lokasi strategis jadi ada orang lewat bisa bisa lihat banner itu. Ya. Jadi tahu Mampir. kalau di sini ada kebun stroberi. Nah, gimana konsep penjualan stroberi di sini, Mas? Konsepnya kalau ini kan masih kebun saya uji coba gitu. Ya. Jadi masih skala kecil. Untuk biasanya pengunjung itu tanya mau ke sini bayar tiket atau enggak. Saya menjawab tidak karena masih minim fasilitas dan juga buahnya juga masih sedikit. Untuk selanjutnya pembeli dapat memetik stroberi langsung, memilih berkeliling kebun itu. Setelah itu ditimbang dan di packing, lalu dari hasil timbangan itu dikalikan harga yang tadi saya sebutkan, lalu membayar gitu aja. Nah, kira-kira Mas Panggung ini punya tantangan apa yang dihadapi saat berkebun di sini? Untuk tantangan mungkin untuk saat ini masih di cuaca yang belum menentu dan kadang cuacanya buruk, itu banyak hujan, kadang padahal sudah masuk musim kemarau tapi belum banyak cuaca panas, banyak hujannya. Kalau musim kemarau nanti tantangannya itu harus telaten menyiram tanaman karena tanaman harus ada airnya itu kan. Ini kalau kena hujan terlalu banyak mati, Mas? Kalau hujan terlalu banyak sih tetap berbuah tapi buahnya itu kadang rusak sama busuk itu, jadi kan tidak bisa dijual. Nah, kira-kira harapannya Mas Panggung untuk masa depan kebunnya ini gimana? Untuk harapannya sih saya akan masih sambil belajar itu gimana cara membuat stroberi yang walaupun lahannya terbatas gitu produktif dan hasilnya banyak. Nanti harapannya bisa sambil belajar untuk teknik budidaya yang lebih modern, yang misal hidroponik atau yang untuk sekarang kan misal masih konvensional, masih mengandalkan media tanah. Untuk kedepannya nanti bisa belajar untuk metode yang lebih baik agar bisa lebih produktif gitu aja sih. Sukses aja. Nah, kalau Mas Panggung apa punya rencana buat lebih memperluas kebun ini, Mas? Oh, ya tetap ada kalau rencana ke depan semoga bisa nambah kebun, nambah populasi tanaman gitu. Biar setiap hari banyak buah, banyak orang yang datang gitu harapannya. Nah, Mas, kalau untuk misal hama, penyakit itu gimana, Mas? Tetap ada untuk hama, biasanya mulai dari kutu, ulat, sama kadang serangga yang lain seperti lebah itu kadang bisa memakan buahnya. Ya. Itu kan bahaya juga. Untuk penyakit mulai dari busuk buah, busuk batang, busuk akar, bercak daun itu tetap ada. Untuk penanggulangannya itu untuk sementara kalau hama itu masih saya secara mekanis itu manual. Manual. Kalau mencari ulat sambil Keliling. perawatan daunnya. Untuk penyemprotan saya belum berani pakai yang kimia soalnya kan itu bahaya. Ya. Untuk penyakit bisa ditanggulangi dengan cara mencegah datangnya penyakit. Misalnya ini untuk busuk buah dibangun greenhouse agar air hujan tidak masuk sehingga buah tidak busuk. Untuk tanahnya nanti dikasih bukan bakteri sih, jamur baik yang namanya trichoderma, sama tanahnya dikasih asam humat itu biar lebih steril dan banyak bakteri baiknya itu. Nah, Mas, kalau bedanya busuk buah sama busuk batang itu apa, Mas? Untuk busuk buah itu kan buahnya yang busuk otomatis nggak bisa dijual. Ya. Kalau busuk batang itu parah, nanti batangnya busuk lama kelamaan mati gitu. Nah,
Guys, kita akan tanya ya, saran atau tips dari Mas Panggung untuk petani pemula yang mau merawat stroberi nih. Apa ya? Untuk saran ya, memulailah dari yang hal terkecil, misal menanam yang sedikit dulu di dalam depan rumah atau di teras rumah gitu kan, jadi sambil mengamati tanaman, sambil belajar baik di internet atau ditanya orang lain untuk tips, nanti beranilah mencoba hal baru gitu. Intinya gitu. Nah, Mas memiliki pengalaman atau cerita menarik tentang kebun stroberi? Untuk pengalaman menarik itu waktu misal panen itu saya senang gitu, misal ada anak-anak atau ibu-ibu yang kesini mau petik stroberi itu mereka senang gitu, bisa pengalaman petik langsung dari kebunnya, itu kan pasti pengalaman yang menarik buat mereka. Itu saya senang, dan bagi saya walaupun kebunnya masih skala kecil dan saya merawat sendiri, kadang dibantu orang tua gitu, yang penting pembeli itu merasa puas dengan hasil buahnya. Dan saya basicnya kan ini bukan wisata, basicnya itu sebagai petani, tapi biar pembeli yang datang langsung untuk menuju ke arah wisata yang besar itu belum mampu, soalnya kan masih perlu waktu dan pengalaman yang lebih baik lagi gitu. Nah, kita akan tanya quotes dari Mas Panggung untuk Gen Z, guys. Quotesnya apa, Mas? Kalau untuk Gen Z sih, walaupun ini zaman banyak internet dan banyak pekerjaan digital, itu kita harus berani mengambil resiko dan memanfaatkan lingkungan sekitar, potensi alam apa yang bisa kita manfaatkan. Dan untuk sektor pertanian nanti bisa kita mencoba dari hal kecil dulu, nanti kan lama-kelamaan ada jalan untuk memulai usaha di sektor pertanian. Karena semakin lama kan pertanian ini potensial, tapi kadang anak muda itu malas untuk bertani gitu. Yang penting berani mencoba, dan untuk masalah berhasil dan gagal itu pikir nanti sambil berjalan gitulah. Berarti quotesnya itu pantang menyerah, guys. Pantang Apapun menyerah. yang terjadi, Dengerin. Dan berani ambil resiko aja sih, dan berani mencoba, guys. berani mencoba.